Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Demi anak. Semalam maksud papa, ucap Kisha penasaran. Semalam Saras mengantarkan Bastian. Entah di mana Saras sempat merayu suamimu, ucap Kenan. Katakan Bas, di mana wanita pelakor itu merayumu, bentak Kisha. Di mobil, ucap Bastian dengan jujur. Kisha tambah marah akan jawaban Bastian. Jadi, kalian melakukannya di dalam mobil saat berkendara, ucap Kisha. Kenan dan Alice hanya menjadi penonton saja, dan mereka saling pandang. Iya, mengapa? Dan sekarang aku sudah menikah dengannya, dan dia lebih pandai, ucap ketus Bastian, dan langsung masuk ke dalam kamar, dan Kisha mengikutinya. Om, Alice melirik Kenan di sampingnya. Iya sayang, ucap Kenan menatap wajah Alice. Sebaiknya kita menemui Tante Saras om, ujar Alice. Untuk apa? Jawab Kenan bingung. Kita harus menanyakan mengapa dia merayu Bastian om, ucap Alice. Biar saja sayang, Bastian juga tergoda. Untuk apa kita menyalahkan Saras? Om sangat tahu Saras suka sekali dengan pria mana saja, ucap Kenan. Baiklah om, jawab Alice. Kisha sedang bertengkar dengan Bastian di dalam kamar. Mereka saling menyalahkan satu sama lainnya, hingga Bastian mengemasi barang-barangnya. Mau kemana kau? Kenapa mengemasi bajumu? Ucap Kisha yang duduk di bibir ranjang. Aku ingin tinggal bersama Sugamomiku. Malas aku mendengarkan omelanmu terus, ucap Bastian. Berlalu pergi. Kisha tidak mau menghalangi langkah Bastian. Biarkan saja dia pergi. Malas sekali aku mengurusinya. Kalau bukan karena hartanya, malas aku menikah dengannya, batin Kisha. Bastian keluar kamar dengan mendorong koper. Ia melihat Kenan sedang sarapan bersama Alice. Pah, Bastian berangkat ke kantor sekarang. Oh ya, sementara waktu Bastian tinggal di rumah Tante Saras, ucap Bastian. Kenan langsung bangun dan menghampiri Bastian. Bas, Kisha juga istrimu, bersikap adillah. Papa sudah lama mengenal Saras, dan dia juga teman mamamu. Saras juga tahu sebab kematian mamamu 10 tahun yang lalu, ucap Kenan. Ia menepuk pelan bahu Bastian. Maksud papa? Ucap Bastian bingung. Tanyakan pada Saras, ucap Kenan. Bastian langsung berlalu pergi. Ia menaiki taksi untuk menuju kantor Kenan. Bastian tidak memiliki mobil. Kenan tidak memberikan Bastian mobil. Mobil yang dibelikan oleh Alice setelah Bastian berikan pada Kisha. Setelah Bastian sampai kantor, para karyawan melihat Bastian terus sebab ia membawa koper. Mengapa mereka melihatku terus? Dasar aneh, batin Bastian. Bastian langsung masuk ruang kerjanya. Ia langsung memeriksa beberapa berkas penting. Alice merasa mual yang luar biasa, sehingga semua makanan yang dimakannya keluar semua. Sayang, kamu tidak apa? Kenan memijat tengkuk leher Alice. Alice selesai muntah. Ia merasa pusing, dan ia langsung pingsan. Untung saja Kenan langsung sigap menangkap tubuh Alice. Kenan membawa tubuh Alice ke tempat tidur. Kenan mencari minyak kayu putih dan mengolesinya di seluruh tubuh Alice.
Namun Alice tak kunjung bangun. Kenan mulai panik. Ia memanggil Bi. Bi, teriak Kenan. Bi langsung menghampiri Kenan. Iya tuan, ada apa? Tanya Bi dengan nafas ngos-ngosan. Alice pingsan Bi, dan sehabis muntah dia tak kunjung sadar. Ucap Kenan dengan sangat cemas. Bi langsung masuk dan melihat keadaan Alice. Alice baik-baik saja, namun karena ia mual yang berlebihan membuat ia pingsan. Tidak apa tuan, sebentar lagi juga non Alice sadar, ucap Bi. Bi langsung pergi. Setelah kepergian Bi, Kenan mulai lega. Ia mendekati Alice dan mengelus perut Alice. Anak papa, jangan membuat mama sakit ya, kasihan mamanya. Kenan mencium perut Alice. Alice merasa pusing sekali. Ketika ia mulai membuka matanya, Om, ucap Alice pelan. Iya sayang, kamu sudah sadar apa masih pusing? Kenan mencium wajah Alice. Masih Om, Alice mual sekali. Tapi ini sudah tidak mual lagi. Ucap Alice, ia merasa sudah tidak mual, berada di dekat Kenan. Benar sayang, apa karena Om ada di sampingmu seperti ini? Ucap Kenan, ia tersenyum bahagia. Ini perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alice tidak tahu Om, tapi Alice nyaman berada di dekat Om seperti ini. Ucap Alice. Kenan mencium seluruh wajah Alice. Om hari ini akan libur. Untukmu sayang, bagaimana? Ucap Kenan. Setuju. Ucap Alice dengan sangat gembira. Kenan langsung menghubungi Bastian kalau ia tidak masuk kantor hari ini dikarenakan Alice sedang tidak sehat. Perusahaan Azi Prananda Group. Saras yang sedang memeriksa berkas dikejutkan oleh kedatangan Azi. Apa ada masalah, Zi? Ucap Saras melirik Azi. Tidak ada, ucap singkat Azi. Lalu, tanya Saras. Aku penasaran, selama ini kau bersamaku, lalu kau menikah dengan orang lain. Ucap Azi mulai mendekati Saras. Aku serius. Lihat, penampilanku jauh berbeda bukan? Ucap Saras. Azi langsung melihat dari ujung kepala Saras hingga ujung kaki Saras. Terlihat Saras sangat sopan, memakai baju tidak seperti sebelumnya. Jadi, bagaimana hubungan kita? Aku ingin denganmu. Ucap Azi ingin mendekati Saras. Dengan cepat Saras menghindar. Maaf sih, jangan mendekat. Aku sudah menikah. Ucap Saras dengan tegas. Siapa yang mau menikah denganmu? Ucap Azi tersenyum sinis. Kau mengenalnya dengan baik sih. Apa perlu kukatakan siapa orangnya? Ucap Saras. Katakan. Azi sungguh sangatlah penasaran dibuat Saras. Bastian, putra Kenan, ucap Saras. Azi sangatlah terkejut mendengarnya. Aku sungguh tidak percaya akan hal itu. Bastian masih sangat muda, ucap Azi terkejut mendengarnya. Iya, tapi aku sangatlah pandai, sehingga dia menikahiku, ucap Saras percaya diri. Azi langsung meninggalkan Saras. Ia berniat ingin menelpon Kenan untuk memberitahu apa yang dia dengar. Namun niatnya diurungkan karena ia masih kesal akan perlakuan Bastian pada Alice. Perusahaan Kenan Alvaro Group. Bastian masih bekerja, memeriksa beberapa berkas dikarenakan Kenan yang tidak masuk. Bastian yang mengerjakan tugas Kenan.
Ponsel Bastian berdering. Terlihat juga Momi yang menelpon. Bastian bergegas menerima panggilan dari Saras. Hai mas, masih bekerja? Iya, juga momiku. Oh, mengapa banyak sekali pekerjaanmu sayang? Iya, papa tidak masuk kantor hari ini. Jadi, mas yang memeriksa berkas-berkas ini semua. Mengapa papa mertua tidak masuk kantor? Ya, mami Elis sakit. Oh, mami tirimu sakit ya? Benar sekali. Aku akan ke kantormu agar kita makan siang bersama. Ya sudah, sampai jumpa nanti siang. Panggilan terputus, mereka mengerjakan tugas masing-masing agar waktu siang bisa makan bersama. Kisha yang masih kesal akan Bastian, ia bergegas pergi untuk menemui pacarnya. Namun ia berpikir kembali. Dasar, Bastian bodoh, mengapa dia menikahi nenek sihir itu? Gerutu Kisha. Kisha memainkan ponselnya hingga ia melihat pacarnya memposting foto bersama seorang wanita cantik dan seksi. Kurang ajar, dia mempermainkanku selama ini. Dasar prank. Kisha marah, langsung menghubungi pacarnya, namun tidak bisa. Alice masih ditemani oleh Kenan hingga ia merasa begitu lapar dan ia ingin memakan masakan Kenan. Om, panggil Alice. Kenan yang sedang menonton TV langsung menoleh. Iya sayang, jawab Kenan mendekati Alice. Alice ingin memakan kepiting asam manis, ucap Alice dengan lembut. Ayo, makan di luar saja. Kenan hendak bangun, namun ditahan oleh Alice. Alice ingin om yang memasaknya. Ucap Alice, ia memasang wajah imut. Hah? Ya benar saja sayang. Bahkan om tidak tahu mana bawang, mana cabai. Ucap Kenan terkejut. Ia memang sudah pernah memasak, namun ia sudah lupa. Benar om, tapi kalau om tidak mau ya sudah. Ucap Alice lirih. Kenan merasa tidak tega melihat Alice bersedih dan ia menyetujui permintaan Alice. Demi anakku, batin Kenan. Kenan memasak kepiting asam manis untuk Alice. Ia dibantu oleh Biem. Kenan sangat kerepotan hingga dapur berantakan dibuatnya. Setelah Kenan selesai memasak, ia menaruh masakannya di meja. Lalu Kenan bergegas memanggil Alice. Sayang, om sudah selesai memasak. Kenan mendekati Alice di tempat tidur. Alice masih merasa pusing. Ia enggan membuka matanya, sehingga Kenan mencium puncak kepala Alice. Alice merasa mual ketika Kenan mencium kepalanya, sehingga membuat Alice berlari menuju kamar mandi. Om, Kenan menghampiri Alice dan memijat tengkuk leher Alice. Kamu baik-baik saja, ucap Kenan melihat Alice yang baru saja selesai muntah. Alice merasa pusing om. Aroma tubuh om membuat Alice mual. Ucap Alice sembari menutup hidung mancungnya. Apa om bau sayang? Ucap Kenan sembari mencium badannya. Alice mau tidur saja. Alice mual. Alice langsung naik ke tempat tidur dan terlihat Kenan memasang wajah cemberut. Mau marah tidak bisa. Tidak marah tapi kok kecewa. Sudah susah payah masak, orangnya malah tidur. Batin Kenan. Bersambung.